do. I am. She talks like a parrot. What is going on with you, Maria? I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay. Hai Poppins lovers, welcome kembali lagi sama aku Sheila Poppins. Di video kali ini aku akan bahas sebuah kasus yang mirip dengan kasus Tang Monida, seorang artis Thailand yang baru-baru ini ramai dibicarakan di media dan hingga hari ini kasusnya juga belum kelar. Kasus yang mau aku bahas ini menimpa seorang artis Hollywood zaman dulu yang sudah memulai debutnya mulai dari usia 5 tahun, yaitu Natalie Wood. Natalie Wood ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di perairan Catalina Island dan diduga meninggal karena tenggelam. Bedanya Natalie Wood ini pada malam sebelum kematiannya dinyatakan tengah berlibur dengan suaminya. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita kupas lebih dalam lagi hanya di Kupas Kasus. Tapi sebelum aku masuk ke kisahnya, jangan lupa kalian klik dulu tombol like, share, komen, dan subscribe-nya. And now let's go into this case. Seperti biasa, sebelum aku masuk ke ceritanya, aku akan bahas terlebih dahulu latar belakang Natalie Wood. So, Natalie Wood ini memiliki nama asli Natalie Zakarenko, lahir di California pada tanggal 20 Juli 1938. Ibu Natalie bernama Mary Judilova atau dikenal dengan nama Mary, dan ayahnya adalah seorang tukang kayu yang bernama Nicholas Zakarenko yang merupakan suami kedua dari ibu Natalie. Singkat cerita, awal mula pertemuan Mary dengan Nicholas itu pada tahun 1933. Pada saat keduanya bertemu pun, Mary masih merupakan istri dari Alexander. Hingga akhirnya setelah si Mary ini berpisah dengan suami pertamanya, pada Februari 1938 si Mary dan Nicholas ini pun menikah. Yang pada saat itu Mary sedang mengandung Natalie selama 4 bulan. 5 bulan setelahnya, tepatnya itu tanggal 20 Juli 1938, lahirlah si Natalie ini. Nah, setelah itu pada tahun 1942, Mary dan Nicholas pun membeli sebuah rumah di Santa Rosa. Nah, disinilah si Natalie ini mulai dilirik oleh anggota kru film. Jadi pada saat itu kru film ini sedang melakukan syuting di pusat kota. Nah, di sana mereka nampak Natalie. Wih, cantik memang si Natalie ini kan. Tertariklah mereka sama si Natalie ini. Nah, setelah itu mulailah mereka pendekatan dengan Natalie, dan kemudian si Natalie ini pun memulai karir pertamanya di dunia syuting. Saat itu eksekutif studio di RKO Radio Picture mengubah nama belakang Natalie menjadi Wood yang mengacu pada nama sutradara Sam Wood. Dan Natalie juga memiliki adik kandung yang bernama Svetlana Gurdin. Jadi nama belakang Gurdin ini bukan karena si Mary ini nikah lagi ya weh, tapi memang keluarga mereka itu mengganti nama belakang mereka menjadi Gurdin. Nah, Svetlana ini pun mengikuti jejak si Natalie juga. Kakaknya kan menjadi seorang artis dan dikenal sebagai nama Lana Wood. Karena perannya di film Happy Land yang berdurasi 15 detik itu, si Natalie menarik perhatian sutradara bernama Irving Pichel. Terus dari sana hubungan keluarga si Natalie sama si sutradara pun terjalin dengan baik lah. Bahkan kadang si Pichel ini memberikan masukan kepada Natalie apabila si Natalie ini mendapat syuting atau peran di beberapa proyek dia yang lain. Hingga pada suatu hari si Mary mendapat telepon dari si Pichel. Kata si Pichel gini, Mary, kau bawalah si Natalie ini ke Los Angeles ikut screen test supaya si Natalie ini namanya bisa jadi besar. Mendengar hal itu, Mary, ibunya Natalie ini pun sangatlah bersemangat sehingga dibawanya seluruh keluarganya pindah ke Los Angeles. Pada saat itu Nicholas, ayah Natalie, sempat menantangnya, tapi karena ambisinya si Mary ini udah kuat kali lah mau dijadikannya anaknya artis terkenal, gak peduli si Mary ini. Pergi aja dia, pokoknya terbang dia ke Los Angeles. Jadi dulu itu pernah waktu si Mary ini masih dalam perut ya, masih mengandung itu, dia diberitahu sama seorang peramal kalau ia akan melahirkan seorang artis terkenal. Nah, makanya dari itu si Mary ini ambisius sekali lah untuk mewujudkan ramalan itu. Dan memang benar weh, setelah pindah ke Los Angeles, karir si Natalie ini pun melejit, di mana pada saat ia berusia 7 tahun, ia mendapatkan peran sebagai yatim piatu Jerman pasca Perang Dunia Kedua di film berjudul Tomorrow is Forever.
Forever. Saking ambisiusnya si Mary ini semua hal dilakukannya. Dimana saat si Natalie ini nggak bisa acting nangis, ia nggak segan-segan ambil kupu-kupu itu dicabik-cabiknya di depan si Natalie ini. Biar si Natalie ini nangis. Dipastikannya si Natalie itu bisa nangis di sebuah adegan yang mengharuskan si Natalie ini menangis. Kalian bayangkan sama binatang aja pun si Natalie ini sayang kali. Bisa dia nangis tengok kupu-kupu dicabik. Karena melihat profesionalnya si Natalie, Wallace yang berperan sebagai wali Natalie di film Tomorrow is Forever mengatakan bahwa si Natalie ini terlahir sebagai seorang profesional. Ia sangat baik dalam aktingnya dan ia sangat menakjubkan dan menakutkan. Jadi untuk artis yang kecil itu ya, aktingnya dia itu udah luar biasa kali. Makanya menakutkan dibilang. Setelah itu Natalie pun kembalilah berakting di salah satu film yang berjudul The Bride Wore Boots. Dan kemudian lanjut ke 20th Century Fox untuk berperan sebagai putri dari Gene Tierney dalam film The Ghost and Mrs. Muir. Makin melejit lagi lah nama si Natalie kan, hingga akhirnya sebuah film yang berjudul Miracle on 34th Street diperankan oleh Natalie dengan tema klasik Natal. Dari sini membuat si Natalie itu menjadi bintang anak-anak papan atas di Hollywood. Dan karena kepopulerannya, Natalie ini pun seringlah diundang ke beberapa acara untuk menjadi bintang tamu. Pokoknya udah banyak kali lah si Natalie ini memerankan film gue. Itu bisa dikatakan ya lebih dari 20 film udah diperankannya sebagai seorang anak. Nah, selain di film-film, ia juga muncul di televisi dalam episode Theater Craft dan Theater Chevron. Karena Natalie ini kan artis di bawah umur guys. Nah, kalau anak-anak biasa pasti itu menghabiskan waktunya belajar dan sekolah. Beda sama si Natalie ini. Dia sekolahnya menerima pendidikannya itu di studio di mana dia berakting, di sanalah dia sekolahnya. Jadi kayak homeschooling kayak gitu Dan ternyata hukum di California itu mengharuskan aktor anak-anak menghabiskan waktu mereka di kelas itu selama 3 jam per harinya. Dalam hal belajar, si Natalie ini pun merupakan anak yang pintar, aktor cilik yang unggul dalam aritmatika dan nilainya pun bagus-bagus semua. Jadi kalau lagi ada jadwal syuting, sutradara dan kru lain pasti nunggu dia dulu nih. Selesai kelas barulah dimulai syutingnya. So Natalie ini kalau udah selesai kelas, cepat-cepat dia lari menuju ke lokasi syuting karena ia merasa bersalah sama kru lain katanya. Gara-gara dia syutingnya jadi tertunda kayak gitu. Memang bagus sekali ya titik si Natalie ini. Dalam perjalanan karirnya, ibunya memiliki peran yang penting. Udah kayak manajernya gitulah pokoknya. Hingga pada usia Natalie yang ke-9 tahun, ia sudah dinobatkan sebagai bintang film remaja paling menarik oleh majalah Parents. Jadi dari kecil hingga remaja dan menjadi dewasa, si Natalie ini banyak muncul di acara televisi dan berperan dalam film-film lainnya. Sekarang kita akan bahas ke asmaranya si Natalie ini ya Jadi saat karirnya mulai menanjak, Natalie diketahui berkencan dengan seorang aktor bernama Robert Wagner yang merupakan idolanya udah dari sejak lama. Dan pada saat itu usia si Natalie ini 18 tahun, sementara si Wagner 26 tahun. Kemudian keduanya pun pacaran, terus memutuskan untuk menikah pada 28 Desember 1957. Awalnya pernikahan keduanya ditentang oleh keluarga Natalie, terutama ibunya. Namun si Natalie ini nggak mau tahu dia, pokoknya ini pilihanku loh mak, aku mau sama dia pokoknya. Ya udah, akhirnya nikah juga lah si Natalie sama si Wagner kan. Tapi rupanya pernikahan si Natalie sama si Wagner gak bertahan lama dikarenakan katanya ini ya si Natalie berselingkuh dengan lawan mainnya Warren Beatty. Hingga akhirnya Wagner dan Natalie pun memutuskan berpisah pada Juni 1961 dan resmi bercerai pada April 1962. Namun Lana Wood mengatakan bahwa kakaknya ini mulai berkencan sama Betty setelah si Natalie ini bercerai sama si Wagner. Kemudian pada 30 Mei 1962, balik lagi si Natalie ini menikah untuk yang kedua kalinya dengan seorang produser Inggris bernama Richard Gregson, dan 1 tahun kemudian setelah pernikahan itu mereka dikaruniai seorang putri bernama Natasha. Namun pernikahan keduanya nggak berjalan lancar lagi guys, dan keduanya pun memutuskan untuk berpisah pada Agustus 1971 karena si Richard ini ketahuan selingkuh. Awalnya perpisahan itu nggak disetujui lah sama mamanya dan juga sama si Lana Wood itu, tapi udah dibujuk pun si Natalie ini tetap memutuskan untuk bercerai aja. Gak lama cerai dari si Richard, di tahun yang sama si Natalie ini balik lagi dia menjalin hubungan sama mantan suami pertamanya. Ingat kalian kan si Wagner itu? Terus menikah lagi pada 16 Juli 1972. Itu hanya selisih 3 bulan kayak gitulah guys setelah perceraiannya dengan suami keduanya. Dan pada 1974 si Natalie ini melahirkan lagi seorang putri bernama Courtney. Jadi kayak gitulah kisah perjalanan asmara si Natalie ini. Dan sekarang kita
kita akan masuk ke part yang paling penting, yaitu hari di mana si Natalie ini kehilangan nyawanya. So hari itu pada tanggal 28 November 1981, si Natalie bersama dengan suaminya Wagner serta lawan mainnya dalam film Brainstorm bernama Christopher Walken, mereka bertiga pergi menggunakan yacht atau kapal pesiar milik Wagner bernama Splendor. Kapal itu dikapteni oleh Dennis Davern. Jadinya mereka berangkatnya berempat lah kan kalau sama si kapten itu, pergi berlayar di sekitar Catalina Island, California. Karena cuaca malam itu dingin kali, mereka pun memutuskan untuk minum-minum lah kan. Nggak tahu bagaimana jelasnya dan apa yang terjadi malam itu, hingga pada pagi hari sekitar pukul 8, jasad Natalie ditemukan terapung di perairan yang berjarak sekitar 1 mil dari kapal si Wagner dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Pihak berwajib mengangkat jenazah Natalie dari air dan membawa jenazahnya untuk diselidiki. Penyelidik mengatakan bahwa mereka menemukan adanya memar yang cukup banyak pada tubuh dan lengannya si Natalie. Selain itu, di pipi kiri Natalie juga ditemukan adanya luka lecet. Memar dan luka yang ada di tubuh Natalie diduga sudah ada sebelum ia tenggelam. Meskipun demikian, penyidik menetapkan bahwa penyebab kematian Natalie Wood dikarenakan tenggelam. Sementara pada hasil otopsi ditemukan adanya kadar alkohol dalam darah Natalie sebesar 0,14% dan ditemukan juga adanya jejak pil penghilang rasa sakit dalam darahnya. Sehingga akhirnya Coroner Los Angeles County bernama Thomas Noguchi pun menetapkan kematian Natalie dikarenakan tenggelam dan hipotermia. Menurut Noguchi, Natalie pada malam itu membawa perahu kecil terus meninggalkan kapal pesiar untuk pergi ke pesta Hope. Keluarga Natalie yang mendapatkan kabar kematiannya juga sangat shock, terutama Lana Wood yang mengatakan ia meragukan atas kejadian yang menimpa si Natalie. Katanya nggak mungkin lah, kakakku itu memang nggak pandai berenang dia. Tapi dia itu ada ketakutan dan fobia sama air. Nggak mungkin dia meninggalkan kapal seorang diri, terus dia pergi naik perahu kecil, kata si Lana Wood. Namun ada kesaksian dari saksi mata yang kebetulan pada malam itu lagi berlayar juga. Mereka mengatakan kalau pada malam itu mereka sempat mendengarkan suara teriakan wanita yang minta tolong. Tapi kok nggak dicari tahu sama mereka suaranya kan? Kalau nggak kan nggak mati si Natalie itu, kasihan kali lah weh. Terus aku juga ada cari-cari penyelidikan atas 3 orang di kapal itu. Kan harusnya mereka kasih pernyataan dong kan ke polisi. Pasti diselidiki sama polisi. Nah ternyata memang nggak ada loh Wak geng. Karena sejak kematian si Natalie ini si Wagner nggak pernah bicara di depan umum tentang malam itu. Bahkan si Lana Wood juga mengatakan bahwa si Walken telah bekerja sama dengan detektif pada saat itu untuk tidak mempublikasikan pernyataan mereka. Namun pada memoir tahun 2008 Wagner mengatakan bahwa pada malam itu memang si istrinya ini terlibat pertengkaran sama si Walken. Dan setelah pertengkaran itu, si Wagner bilang dia pergi tidur lah kan. Masuk dia ke kamar yang ada di kabin bawah. Namun saat dia terbangun, dia nggak menemukan istrinya. Dan juga perahu kecil yang biasanya lengket di kapal itu hilang. Kayak sekoci gitu nawe, paham kalian kan? Terus dia juga bilang ada 2 kemungkinan. Yang pertama mungkin istriku ini pergi naik kapal buat menghindari keributan malam itu katanya. Atau kemungkinan kedua, perahu kecilnya mungkin longgar. Terus diikat istriku, terus jatuh mungkin istriku ya, kayak gitu dia. Nggak masuk akal menurut aku loh weh. Bisa pula dia berstatement kalau si istrinya ini pergi naik perahu kecil. Nggak khawatir dia sama istrinya itu nanti ketemu hiu atau tersesat di air itu. Menurut kalian kayak mana? Masuk akal nggak cakap si Wagner ini? Coba kalian lah komen di bawah, kasih tahu aku ya. Setelah melewati proses penyelidikan yang panjang, Natalie Wood pun dimakamkan di Westwood Memorial Park Cemetery di Los Angeles. Di pemakaman itu media, reporter, serta fotografer tidak diizinkan masuk ke dalam. Mereka itu hanya boleh meliput dari luar aja. Selain itu, tampak beberapa selebriti juga menghadiri pemakaman Natalie Wood. Dan setelah 30 tahun berlalu setelah kematian Natalie Wood yang merupakan kasus kematian selebriti Hollywood yang tak terpecahkan dan menyimpan misteri pun dibuka kembali pada November 2011. Hal itu dikarenakan Davern yang merupakan kapten kapal pada malam kejadian itu, ingat kalian ya, dalam sebuah buku yang berjudul Goodbye Natalie, Goodbye Splendor, di sana ia mengungkap semuanya yang disembunyikannya selama ini dari polisi ke publik. Di mana di sana ia menuliskan bahwa ia telah berbohong selama investigasi kasus Natalie dulu. Menurut kesaksian Davern, malam itu ia mendengar Natalie sama suaminya si Wagner itu bertengkar hebat
terlibat. Hal itu dikarenakan si Natalie menggoda Walken pada malam itu. Jadinya si Wagner ini cemburu lah dan akhirnya marah besar, dia berantem lah mereka. Terus entah bagaimana keadaan setelah itu, katanya tiba-tiba malam itu si Natalie menghilang. Dan menghilangnya si Natalie pun diketahui oleh Wagner. Namun waktu si Davern ini mau menyalakan lampu buat cari Natalie, si Wagner melarangnya. Jangan, gak usah kau buka lampunya, katanya. Dipikir si Davern inilah, oh aku telepon polisi aja lah ya untuk cari istri Natalie, katanya. Tapi balik lagi dia dilarang sama si Wagner untuk menelpon polisi. Dan di dalam buku itu si Davern mengatakan ia yakin bahwa si Wagner lah pelaku dibalik kematian Natalie. Langsung lah kan, begitu ada buku itu terbit, sibuklah polisi-polisi itu. Sheriff Los Angeles County yang bernama John Corina langsung menyatakan hal itu pada program TV 48 Hours CBC bahwa mereka yakin Wagner adalah orang terakhir yang bersama Natalie sebelum si Natalie ini meninggal. Corina juga mengatakan bahwa memang selama bertahun-tahun ini keterangan si Wagner tentang kejadian malam itu selalu berubah-ubah terus. Kayak mana pula baru sadar mereka kan? Kalau memang udah berubah-ubah terus harusnya dicek terus kan, kayak gitu, betul nggak? Kemudian pada tahun 2012, Kepala Coroner Los Angeles County bernama Satya Vagiswaran mengubahlah sertifikat penyebab kematian Natalie. Awalnya sertifikat itu menulis penyebabnya karena tenggelam, terus fakta-fakta lain yang belum dipastikan. Hingga pada 14 Januari 2013, kantor Coroner Los Angeles menyertakan 10 halaman lampiran laporan otopsi Natalie Wood. Di sana dilaporkanlah bahwa luka memar dan goresan Natalie didapati sebelum ia tewas tenggelam. Bahkan dinyatakan adanya memar yang masih baru saat pertama kali jasad Natalie ini ditemukan. Terus pertama kali kok nggak mereka ungkap ini, cuman dibilang ada memar-memar luka-luka, itu pun sebelum dia tewas tenggelam. Terus sekarang dibilang ada memar baru saat pertama kali jasad ditemukan. Maksudnya apa coba? Maka polisi pun mengubahlah sertifikat itu menjadi kasus yang mencurigakan. Sementara itu meskipun banyak spekulasi mengarah pada Wagner, namun putrinya bernama Natasha dan Courtney mengatakan bahwa mereka nggak percaya bahwa ayah mereka ini terlibat atas kasus kematian ibunya. Dan mereka yakin kematian ibunya pure karena kecelakaan. Bahkan putri tirinya juga mengatakan bahwa setelah kematian ibunya, Wagner itu mengasuh mereka dengan penuh kasih sayang. Dan sebagai penghormatan bagi sang ibu, Natasha ini juga meluncurkan sebuah parfum bermerek Natalie yang aromanya merupakan perpaduan gardenia dan orange blossom. Itu merupakan kesukaan si Natalie saat si Natalie masih hidup. Dan Natasha menyebutkan bahwasanya parfum itu mengingatkannya pada memori masa kecilnya. Begitu juga dengan Lana Wood, adik kandung Natalie, yang menulis sebuah buku berjudul Little Sister: My Investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood. Dalam bukunya ini dia menceritakan perjalanan hidup dan karir Natalie sampai perjalanan asmara Natalie Wood. Ia mengatakan bahwa buku tersebut ia persembahkan untuk Natalie, bukan untuk dirinya. Dan dalam buku tersebut juga dia mengatakan setelah kepergian Natalie, Wagner juga mengklaim beberapa tanah milik Natalie. Bahkan karena Lana ini terus-terusan menanyakan Wagner tentang kronologi malam itu, si Wagner ini palak dimasukkannya lah si Lana ini ke daftar hitam industri perfilman, sehingga akhirnya si Lana tidak pernah mendapatkan job syuting. Dan hingga tahun 2018 yang saat itu usia Wagner udah di 91 tahun, sampai dengan saat ini si Wagner itu masih dinyatakan sebagai tersangka dalam kematian Natalie Wood. Pasti kalian tanya sama aku, kenapa kok nggak ditangkap aja dia? Jadi jawabannya itu karena kan nggak ada bukti-bukti dari kejahatan itu, gengku. Contohnya kayak bukti DNA di badannya si Natalie ini atau barang-barang lain yang memberatkan si Wagner. Tapi hanya ada fakta bahwa si Natalie dan Wagner pada malam itu bersama. Cuman itu aja, gak ada yang lain. Kalaupun kata si Davern malam itu Wagner berantem sama si Natalie, tapi yang namanya hukum kan tetap harus ada bukti otentik, bukan hanya ngomong-ngomong kayak gitu aja. Jadi tidak ada yang tahu lah sebenarnya apa yang terjadi pada malam itu. Hanya orang bersangkutan yang tahu detail kejadian malam itu. Kasihan kali loh si Natalie ini, sumpah. Teringat kali aku sama kasus Tang Monida yang baru-baru ini terjadi. Hampir sama gak sih we? Dinyatakan mati karena tenggelam, terus ada kadar alkohol di badannya, terus ada memar dan luka juga. Pokoknya alurnya itu mau mirip-mirip kayak gitu. Sampai sekarang kasus Tang Monida ini aja belum kelar we, masih panjang kali kayaknya. Bahkan orang-orang yang di dalam pun juga masih bebas-bebas saja. Kayak ada yang menghambat kebenaran gitu. Nah, buat kalian yang mau aku bahas soal Tang Monida ini, kalian boleh drop lah komen kalian di bawah. Kalau rame, aku angkat kasusnya nanti ya, wak gengku tersayang.
Jadi sampai sinilah kasus si Natalie Wood yang masih menjadi misteri apakah kematiannya sudah direncanakan atau pure memang karena kecelakaan. Tidak ada jawaban yang pasti hingga sekarang ini ya wak gengku. So thanks buat kalian yang udah klik video ini dan udah support channel aku dengan klik like, share, comment, and subscribe. Buat para wak gengku tercinta yang mau aku bahas kasus lainnya atau kasus Tang Monida, seperti aku bilang tadi, kalian boleh drop komen kalian di bawah sebanyak mungkin. Karena aku suka kali kalau kalian udah komen. Dan juga jangan lupa kalian follow Instagram aku kalau memang kalian mau follow di @StellaPoppins. Jangan lupa di subscribe. So aku Stella Poppins, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.